Penting sekali untuk kamu yang belum tahu apa itu e-commerce dan yang mau terjun ke dunia bisnis. Ini sangat penting sekali dan ini fundamental sekali. Maka dari itu, kita simak bareng-bareng dan kita belajar bareng-bareng. Oke, sebelumnya, perkenalkan, aku Bimo Orvianto dan aku adalah seorang mahasiswa dari Institut Citra Buana Indonesia. Dan aku masuk di jurusan D3 Manajemen Informatika. Oke, langsung saja ya. Di sini aku akan menjelaskan dengan bahasaku dan secara terstruktur ya pastinya. Oke, dimulai dengan pengertian apa itu e-commerce dulu. Jadi, e-commerce itu yaitu transaksi jual beli melalui media elektronik. Ya, apa-apa itu ya semuanya dengan elektronik, dengan teknologi, dengan secara virtual, bertemu dengan lewat internet. Ya, teman-teman pasti tahu lah. Dan ini juga menggunakan internet pastinya, website dan aplikasi buatan ya, keseluruhannya itu. Seperti buatan programmer ya. Jadi, aku sebagai mahasiswa di manajemen informatika itu selalu membuat aplikasi, website, dan lain-lain ya, tanpa tatap muka langsung. Jadi ya lewat virtual. Kita bertatap muka dengan orang lain itu lewat internet virtual ya, lewat layar screen handphone, smartphone, atau menurut lembaga dan ahli. Di sini ada menurut lembaga ya, UNCITRAL. UNCITRAL itu yaitu United Nations Commission on International Trade Law. Jadi adalah sebuah lembaga badan hukum inti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang bertugas memajukan harmonisasi dan modernisasi hukum perdagangan internasional untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi global dengan menyusun instrumen hukum, konvensi undang-undang model yang seragam seperti aturan arbitrase ya ini itu, dan e-commerce yang diadopsi oleh banyak negara untuk mengurangi hambatan hukum. Ya kayak gitulah kurang lebih. Menurut WTO ya, WTO itu World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia. Ini itu organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan global, memastikan perdagangan berjalan lancar, dapat diprediksi dan sebebas mungkin. Untuk meningkatkan kesejahteraan dunia dengan menyediakan wadah negosiasi dan penyelesaian sengketa antar negara anggota berdasarkan perjanjian perdagangan multilateral ya di sini tuh. Oke, intinya transaksi online berbasis internet menurut ahli ya. Jadi menurut sang ahli berkata ini e-commerce itu transaksi online berbasis internet. Di sini juga ada jenis-jenis, langsung aja ya. Jenis-jenis e-commerce yaitu ada beberapa, di sini ada 5. Yang pertama ada B2C. Jadi B2C itu bisnis ke customer, perusahaan ke konsumen untuk si e-commerce-nya tuh. Jadi, dan yang ketiga ada customer to customer. Konsumen menjual ke konsumen lagi. Jadi antar konsumen itu menjual ya, konsumen ke konsumen. Yang keempat ada customer to business. Jadi konsumen ke perusahaan. Jadi si konsumen ini menjual sesuatu ke perusahaan, atau si konsumen ini berhubungan dengan perusahaan lah, berhubungan bisnis dengan perusahaan seperti itu. Dan yang kelima ada bisnis to government. Jadi bisnis dengan pemerintah seperti itu. Jadi bisnis yang berhubungan dengan pemerintah. Itu adalah jenis-jenis e-commerce yang tersedia ya, yang aku ketahui.
Dan kita lanjut lagi ke apa itu manfaat e-commerce. Ini manfaatnya sangat luas banget, yang pastinya sangat membantu sekali. Ya teman-teman seringkali berbelanja di marketplace ya, Shopee atau TikTok atau Tokopedia, itu sangat membantu sekali ya dalam efisiensi dan kebutuhan kita ya. Nah, di sini ya salah satunya jangkauan pasar global. Jadi ya jangkauan bisa terjangkau ya. Ongkos ya kalau bahasa ini tuh, bahasa mudanya tuh. Ya pastinya meningkatkan margin keuntungan juga ya, profit itu meningkat atau keuntungan bersih kita dalam berjualan itu meningkat lagi karena pasarnya itu lebih ini ya, lebih luas di e-commerce itu. Dan pengunjung atau pengguna dan atau si apa ya, yang inginnya itu bisa kita raih atau capai dengan cepat di internet itu ya, karena e-commerce itu bisa banyak sekali orang-orang yang berkeliaran di sosial media, di internet, di website. Yang paling pasti yang banyak sekarang itu di sosial media ya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Itu makanya ya itu banyak sekali. Itu sih manfaatnya. Oke, lanjut kita ke risiko dan tantangan. Di sini ada risiko keamanan data dan enkripsi. Ya, keamanan data ya itu risikonya. Data kita kadang bisa dilihat ya, bisa diketahui oleh orang lain. Ya, foto kita, nama, alamat kita. Regulasi lintas negaranya kurang baik lah. Kadang ada yang bagus, ada yang enggak, setiap negara atau tempat itu. Karena peraturan atau regulasinya itu kadang ada yang kurang ya. Jadi ya itulah susah, karena ini juga menjadi tantangan untuk sebagai programmer atau pengembang si aplikasi atau website. Itu sih tantangannya. Dan logistik dan pengiriman barang. Nah, itu juga kadang menjadi tantangan ya. Logistik itu dan pengiriman barang itu menjadi tantangan karena banyak persyaratan, banyak apa ya, persyaratan lah, dan banyak sekali batasan-batasan lah. Yang paling pasti buat teman-teman semuanya, e-commerce ini adalah sebuah ini ya, apa ya, sebuah sistem transaksi digital yang menghubungkan produk, teknologi dan pelanggan dalam satu alur yang cepat dan efisien. Ini juga tuh. Jadi e-commerce bukan hanya toko online tapi sebuah ekosistem besar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan yap, aku Bimo Arfianto. See you the next time and bye bye.